Kisah tentang seorang gamers pecundang yang nasibnya berubah saat menemukan sebuah buku perubahan job legendaris. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di sini. Scene diawali di suatu dungeon yang berada di Pulau Kok lantai 4. Terdapat sebuah kelompok yang siap untuk menyelesaikan dungeon tersebut. Kelompok itu diketuai oleh Pigsword yang memiliki peringkat 16 global, serta ditemani dengan 8 high ranker di belakangnya, beserta 200 anggota guild Silver Knight. Saat menunggu kemunculan boss monster, dari belakang ada seorang player tak dikenal masuk ke dungeon tersebut. Player itu adalah Grid. Pigsword mengira player itu adalah user assassin berlevel tinggi, karena dia bisa masuk sendirian tanpa anggota lainnya. Semua anggota di sana terheran-heran, karena terlihat Grid yang menggunakan equip yang terlihat sangat menarik perhatian. Semua orang bergumam dalam hati, ingin tahu sekuat apa player tersebut, dan berapa uang yang dia habiskan dalam game untuk equip tersebut. Tak berselang lama, boss monster Helgao pun muncul. Terdapat notifikasi yang menunjukkan jika para player yang berada di sekitar dungeon itu terkena efek fear, chaos, dan menjadi lemah. Resistensi terhadap api pun menurun 50%. Dengan satu tebasan, setengah anggota Pigsword tumbang. Pigsword terheran. Hanya dengan satu tebasan anggotanya pun berjatuhan di mana-mana. Nampaklah Grid yang mendekati boss monster itu lalu mengeluarkan peralatan untuk menambang. Grid di sini hanya ingin mencari batu khusus yang muncul saat Helgao ada. Lalu Helgao pun memberikan satu tebasan langsung kepada Grid. Namun apa yang terjadi? Grid baik-baik saja. Pigsword dan sisa anggota lainnya hanya bisa kaget dan terheran-heran. Bagaimana bisa serangan yang menumbangkan setengah anggota guildnya tak berdampak apapun ke Grid? Pigsword bertanya kepada Grid, bagaimana cara dia melakukannya? Dengan santai Grid menjawabnya, itu semua hanya efek item tuan. Kita sedikit mundur ke belakang untuk mengenal MC kita di cerita ini. MC kita bernama Yunwo di dunia nyata. Jadi, jika penyebutan FC di real life sebagai Yunwo, jika di game bernama Grid ya teman-teman. Saat ini dia mempertaruhkan hidupnya pada sebuah game yang sedang ramai dimainkan oleh 2 miliar player. Game itu bernama Satisfy. Diceritakan bahwa game ini memiliki kemungkinan tak terbatas. Pemain bisa melakukan segala hal dan menjadi apapun di dalam game tanpa batas. Game ini bisa disebut dunia lain karena memiliki ratusan daratan yang belum pernah dijelajahi oleh player manapun. Dan tempat itu masihlah tersembunyi. Nampaklah MC kita, Yunwo, memiliki ID pemain Grid dalam game. Dia berhasil menemukan buku langka yang menjadi misi tingkat S dari salah satu NPC di dalam game bernama Al Azure. Buku tersebut masih tersegel dan butuh sebuah item untuk membuka segel tersebut. Namun, item untuk membuka buku tersebut sangatlah mahal, sekitar 500.000 won. Yunwo di dunia nyata sangatlah menderita. Dia sudah meminjam uang di mana-mana untuk memenuhi kebutuhan karakter dalam gamenya. Yunwo berharap jika dengan game ini dia bisa mengubah nasib buruknya dan mendapatkan uang yang melimpah dari item langka yang ditemukan dalam game Satisfy ini. Akhirnya dengan nekatnya dia membeli item mahal itu, Mata Palalian, untuk membuka buku yang dia temukan dalam dungeon tersembunyi itu. Betapa terkejutnya dia, karena buku itu adalah buku perubahan job legendaris. Buku itu sangatlah berharga, dan jika dia jual, bisa mendapatkan ratusan juta won. Namun buku itu harus diberikan ke Al Azure sebagai penyelesaian misi. Jiwa serakah dari Grid menutupi akal sehatnya. Dia berniat untuk mencuri buku tersebut, karena pengorbanannya untuk mendapatkan buku itu sangatlah sulit. Namun tak berselang lama, kesenangan Grid pun hilang, karena NPC yang memberikan misi muncul di hadapannya, dan tahu jika Grid akan berniat jahat. Diburulah Grid oleh anak buah dari Al Azure, karena perbedaan level yang sangat jauh.
Grid terpojok dan dipastikan dia akan tumbang saat melawan anak buah Al-Ashur. Dia berpikir, jika misinya akan sia-sia jika dia mati, levelnya pun akan turun dan buku ini akan diambil oleh Al-Ashur. Jadi Grid berinisiatif menggunakan buku itu untuk merubah jobnya menjadi job legendaris. Terlihatlah proses perubahan Grid untuk menjadi pemain pertama yang merubah jobnya menjadi job legendaris dalam game Satisfy ini. Grid merasa dia akan menjadi sangat kuat dan bisa mengalahkan mereka semua. Saat notifikasi muncul, terlihat bahwa Grid sudah menjadi keturunan Pakma. Namun dia terkena penalti, semua statusnya di reset dan menjadi level 1. Dengan sekali tebasan, Grid pun tumbang dan dia mendapatkan penalti kembali, yaitu penurunan 2 level. Saat ini Grid memiliki level -1. Scene diawali pada sebuah gedung. Para developer game sedang mengadakan rapat membahas tentang pemain pertama yang telah berhasil mengganti jobnya menjadi job legendaris. Pemimpin tim menunjukkan jika pemain ini memiliki ID Grid dan berlevel 73 sebelum perubahannya. Diketahui jika pemain ini kemungkinan hanya beruntung, karena dia mendapatkan job legendarisnya dengan pola permainan yang tidak teratur dan sering mati di banyak tempat. Namun pernyataan tersebut disanggah oleh CEO game Satisfy yang bernama Lim Seol-ho, karena dirasa misi yang saat ini dijalankan oleh Grid adalah misi tingkat tinggi. Ya, setidaknya butuh 2 tahun lagi untuk menemukan job legendaris tersebut. Namun pemain itu bisa menyelesaikan hanya dengan level 73, bahkan mengikuti jalur misi dari Al-Ashur. Dan lokasi dia menemukan buku perubahan itu sangatlah rahasia. Apa kau yakin jika itu hanya kebetulan saja? Tanya Lim Seol-ho. Dan satu hal yang sangat penting jika levelnya saat ini menjadi -1. Biasanya pemain akan mendapatkan 10 poin saat naik 1 level. Untuk sedikit informasi saja, poin di sini sangatlah penting karena selisih beberapa poin saja karakter di game akan berbeda kekuatannya. Grid akan mendapatkan 20 poin saat dia menjadi level 1 yang normal. Pemimpin tim pun panik dan berinisiatif untuk memperbaiki bug yang terjadi ini. Namun Lim Seol-ho berkata, tak perlu panik seperti itu. Lagi pula job keturunan Pakma kelas yang tidak begitu kuat. Belum tahu saja jika Grid akan memporak-porandakan perhitungan mereka di kemudian hari. Diceritakan pula Grid yang banting tulang, mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena dia dianggap sebagai beban keluarga, dia sudah menghabiskan banyak uang hanya untuk sebuah game, dan berhutang di mana-mana untuk game Satisfy. Namun satu hal yang dimiliki Grid dan menjadi poin penting dalam alur cerita komik ini, yaitu kegigihan untuk pantang menyerah. Kembalilah Grid yang ingin login dalam game setelah mendapatkan penalti yang tak bisa login selama 24 jam ketika mati dalam game. Dia bertekad akan mendapatkan kembali uangnya yang telah hilang. Nampaklah Grid login di sebuah tempat yang asing baginya. Terdapat sebuah gua yang mencurigakan. Grid masuk ke dalam gua tersebut dan dia kaget. Karena gua tersebut adalah kelihatan yang diperuntukkan untuk player level 150 ke atas. Sedangkan dia saat ini hanya level -1. Pastinya dengan satu tebasan saja dia akan tumbang. Namun ada keuntungan yang dia miliki dari job barunya. Dia bisa menggunakan equip level tinggi karena dia saat ini level -1. Pastinya dengan beberapa penalti. Tapi setidaknya dia tidak terlihat seperti gembel tanpa equip dalam game. Terlihat seorang wanita di atas altar persembahan yang siap untuk dikorbankan. Muncullah seorang NPC bernama yaitu Doran. Untuk informasi, NPC yang memiliki nama di game ini adalah salah satu karakter kuat seperti player yang bisa berkembang. Dan jika dia mati, dia tidak akan bisa hidup kembali. Doran menganggap Grid adalah player berlevel tinggi karena dia memiliki equip level 60 tapi bisa memasuki kuil ini. Jadi, mungkin Grid hanya sengaja berpura-pura lemah di depan Doran, padahal Grid memang masih lemah saat ini. Doran mengajak Grid untuk menyelamatkan Putri Irene yang sedang diculik. Grid pun kaget jika wanita di atas altar tersebut adalah seorang putri.
Muncullah notifikasi misi tingkat S untuk menyelamatkan Putri Irene. Namun Grid takut mengambil misi tersebut karena dia merasa akan tumbang dengan sekali tebasan dari musuh. Grid berusaha menolak ajakan Doran. Doran terus berusaha meminta bantuan Grid namun tetap ditolaknya. Dan sampai pada akhirnya Grid tidak sengaja menyenggol sebuah batu dan jatuh tepat di salah satu kepala Hambayatan. Dan akhirnya tanpa sengaja misi tersebut otomatis dijalankan oleh Grid. Dengan sangat cepat, Doran menyerang semua Hambayatan tersebut dan menyerahkan bagian penyelamatan Putri Irene kepada Grid. Pertarungan sengit pun dimulai. Terlihat Doran yang sangat lihai menghabisi satu persatu Hambayatan tersebut. Grid melihat Doran yang sangat hebat merasa jika sepertinya dia akan selamat dari misi ini. Namun, seperti biasa, tingkat kesialan Grid masihlah sangat tinggi. Muncullah lebih banyak musuh dari pintu di belakang Grid. Doran yang melihatnya mendorong Grid ke bawah untuk menghindari kumpulan Hambayatan tersebut. Namun, Grid merasa, sama saja dia akan mati jika jatuh dari ketinggian seperti ini. Namun ternyata Doran memiliki skill gravitasi yang membuat mereka turun ke tanah dengan sangat mulus. Kembali terlihat Hambayatan di sekitar altar siap menyerang Grid dan Doran. Dengan sangat cepat Doran melempar pisau-pisaunya untuk membunuh para Hambayatan tersebut. Grid hanya mampu memberi semangat dari belakang dan berteriak jika Doran adalah penyelamatnya. Grid merasa jika Doran benar-benar hebat, dia adalah NPC bernama yang pasti akan mengalahkan semua musuh di sini. Doran menghabisi semua kroco-kroco yang ada di depannya, hingga pada akhirnya muncul sebuah shield dari seorang player. Player tersebut adalah Yura. Yura adalah salah satu top ranker dari Korea, yang saat ini menduduki peringkat 1 di kelas penyihir, dan menduduki peringkat 5 di rank global. Yura sangat senang karena dia bisa menguji skill-skill barunya ke Doran, sang NPC bernama yang cukup kuat. Terjadilah pertarungan sengit antara Doran dan Yura. Skill-skill yang Yura keluarkan adalah skill-skill yang mematikan. Yura memiliki keterampilan kombinasi sihir-sihirnya yang sangat menakjubkan, dan Doran adalah NPC bernama yang memiliki kecepatan yang luar biasa, layaknya assassin tingkat tinggi. Yura tahu jika keunggulan Doran adalah kecepatannya, jadi Yura mengeluarkan skill Crow Control yang mendapat mengikat kaki Doran, sehingga membatasi pergerakannya. Saat Doran terkena Crow Control, Yura bertanya ke Grid, apakah dia player yang menjalankan misi rank S ini? Diketahui jika Yura juga sedang mengerjakan misi rank S ini, namun Yura berada di sisi para Hambayatan, berbeda dengan Grid yang saat ini harus menyelamatkan seorang putri secara tidak sengaja. Lalu Yura merapalkan sebuah mantra bola energi ke Doran, yang saat ini hanya terkunci gerakannya. Terkenalah Doran oleh serangan fatal dari Yura. Namun Yura dan Grid heran. Ternyata Doran memiliki item cincin khusus yang dapat membuatnya kebal dari segala serangan dalam waktu tertentu. Grid yang mengetahuinya meminta Doran untuk memberikan cincinnya kepadanya. Doran hanya heran kepada Grid yang dengan santainya meminta item penting miliknya. Lalu dengan cepat, Doran mencoba menyerang Yura dan memojokkannya. Saat Yura terpojok, datanglah bantuan dari Hambayatan dari arah belakang Grid. Konsentrasi Doran teralihkan. Saat itu juga Yura merapalkan mantra skill terkuatnya dan mengarahkan ultimate skillnya ke Doran. Saat ledakan energi dari skill Yura hampir mengenai Doran, Doran hanya mampu berpasrah akan kekalahannya. Namun sekejap Grid bergerak ke depan Doran untuk menerima skill itu secara langsung. Yura, Doran, dan Grid sendiri pun heran mengapa dia baik-baik saja meski telah menerima serangan yang sangat kuat dari Yura. Yura kebingungan. Bagaimana seorang player yang terlihat lemah bisa menangkis skill ultimate-nya tanpa menerima dampak apapun? Di sini Grid memiliki kondisi ketika darahnya kritis, dia akan kebal dengan semua serangan apapun dalam 5 detik. Namun, darah Grid sebagai gantinya. Darah Grid tersisa hanya 1. Mengetahui Yura yang dalam kondisi bingung, dengan cepat Doran segera menyerang Yura dengan cara berpijak di punggung Grid dan melompat ke arah Yura.
Doran melemparkan pisaunya dengan sangat cepat ke arah Yura. Di sini Yura masih mampu menangkisnya dengan skill pertahanannya. Setelah menangkisnya, Yura fokus kembali dan mencari player tadi, yaitu Grid. Namun, Yura tak menemukan dimanapun. Yura beranggapan jika pemain itu sengaja menyerah dan melepaskan misinya untuk keberhasilan dari misi Yura. Yura sangatlah jengkel karena dia merasa diremehkan oleh pemain tersebut. Ternyata Grid bukan sengaja menyerah, melainkan dia mati karena tidak sengaja. Itu karena darahnya yang tersisa satu dipijak oleh Doran yang pada akhirnya memberikan damage terhadapnya. Secara tidak langsung, Doran telah membunuh Grid. Grid merasa jengkel juga kepada Doran karena dia saat ini turun level menjadi level -3. Terlihat Yunwo di dunia nyata memiliki adik yang sangat cantik bernama Sihe. Terlihat Sihe masuk ke kamar Grid dan memberi nasihat kepada kakaknya yang seperti orang gila. Sihe membantu Yunwo untuk membersihkan kamarnya yang seperti tempat sampah. Sihe merasa iba melihat kakaknya seperti gelandangan. Grid merasa sangat jengkel karena ulah Yura hidupnya menjadi lebih berantakan saat ini. Lalu terlihat Yunwo yang bersantai di pagi hari sambil melihat acara berita di TV. Karena ibu, ayah, dan adiknya sedang melakukan aktivitas layaknya orang normal. Yunwo kaget setelah melihat berita di TV. Karena berita dari game Satisfy pun muncul di TV. Mungkin karena game ini terlalu terkenal. Terlihat pembawa acara di game Satisfy memberitahukan bahwa telah terjadi pertarungan yang sangat dahsyat antara pemain top ranker. Pemain itu adalah Yura melawan player tak dikenal dan NPC kuat bernama Doran. Kelihatan yang didatangi Yunwo sebagai Grid hancur di sana karena dampak pertarungan Yura dan Doran. Ada saksi mata di tempat kejadian melihat bahwa Yura bertarung dengan NPC bernama yaitu Doran dan dia juga tidak dapat mengalahkan player misterius tersebut. Yunwo seketika merasa dirinya saat ini terkenal. Bergegaslah dia mencari telepon dan mengabari pihak pemberitaan tersebut. Dia ingin memberitahukan jika pemain misterius itu adalah dia. Saat ditanya ID-nya siapa, dia menjawab Grid, lalu ditanya lagi levelnya berapa. Yunwo menjawab level -3. Seketika terdengar suara telepon terputus. Kembalilah Yunwo merasa jengkel terhadap Yura. Muncul cuplikan terakhir saat pertarungan antara Yura dan Doran berlangsung. Doran berhasil menyelamatkan Putri Iren dari para hambatan, namun harus dibayar mahal oleh Doran dengan nyawanya. Yunwo melihat Doran yang mati kembali teringat bahwa Doran adalah NPC yang hebat, dan Yunwo memaafkan Doran meski dia tidak sengaja membunuhnya. Hanya saja Grid menyayangkan jika cincin hebat milik Doran tak sempat diberikan kepada Grid. Namun kembali muncul berita di TV jika ada pemain baru bernama Cuts. Cuts memiliki level 203. Dia adalah pemain yang baru memanjat peringkat global dan saat ini menduduki posisi 53. Yunwo yang mendengar itu langsung tertarik sekaligus jengkel karena tidak mungkin secepat itu untuk naik level. Dia saja membutuhkan waktu 1 tahun full untuk naik ke level 70. Cuts kembali mengutarakan jika dia memiliki kelas khusus yang baru dia temukan, yaitu kelas warrior darah, dan menunjukkan pedang hebatnya kepada reporter tersebut. Dia memberitahukan jika kelasnya dapat memanipulasi energi kehidupan di pedangnya, yang dapat membantunya untuk naik level lebih cepat. Kelasnya dikategorikan sebagai kelas epic. Yunwo yang mengetahui hal itu, langsunglah dia bangga dan optimis. Karena kelas epic saja bisa hebat dan seterkenal itu, apalagi dia yang memiliki kelas legendaris keturunan Pakma. Loginlah dia kembali di game Satisfy sebagai Grid. Dia berada di kota Bairan. Namun, desa itu dipenuhi pemain level menengah yang paling tidak berlevel 100 ke atas. Grid berusaha mencari party untuknya naik level dan menyelesaikan misi. Namun harapannya pupus karena semua mencari party paling tidak harus berlevel 100 ke atas. Sedangkan dia saat ini berlevel -3. Dia lalu mencari transportasi untuk pindah ke kota yang lebih bersahabat untuk para pemula. Nampaklah NPC penunggang kereta.
Grid lalu bertanya di mana kota yang lebih cocok untuk para pemula. Dia menjawab, Winston adalah desa terbaik untuk para pemula. Grid lalu bertanya, berapa biaya untuk ke sana, Tuan? Dijawab kembali 10 emas. Belum selesai Grid berbicara, permisi Tuan. Enyah. Tapi kan aku belum selesai berbicara, Tuan. Bukankah kau akan meminta diskon untuk ibumu yang sakit? Bagaimana Anda bisa tahu, Tuan? Maka dari itu, enyahlah. Tampaklah Grid yang meratapi penderitaannya di gang kecil sudut kota. Grid merasa frustasi karena dia tidak memiliki uang sepeser pun untuk pindah kota. Lalu terbesit di pikirannya jika dia adalah job legendaris, tentu dia akan mendapatkan uang ketika membuat item dan menjualnya. Lalu tampaklah Grid mencoba sebuah skill untuk membuat desain dari item yang akan dibuatnya. Terfikirlah pedang milik Guts yang dilihat di acara TV itu. Lalu Grid mendesain Grid Sword yang diharapkan bisa membantunya untuk berburu dan menaikkan levelnya nanti. Dengan sangat santainya, dia memilih item yang digunakan adalah Orichalcum yang sangat sulit didapatkan. Dia mengira pasti akan kuat jika memiliki pedang dari bahan dasar yang sangat langka. Ketika desain sudah selesai dan prosedur lainnya sudah dipenuhi, muncullah blueprint atau rancangan untuk membuat pedang tersebut. Nampaklah info item tersebut yang sangat menakjubkan. Namun ada persyaratan level saat menggunakannya, yaitu harus level 300. Grid merasa dia telah membuat sampah dengan skill berharganya yang terbatas. Namun dia teringat bahwa dia bisa menggunakan segala macam equip level berapapun, meski dengan beberapa penalti yang akan diterimanya. Lalu dia berusaha untuk menipu beberapa pemain yang mencari anggota party. Dia mengatakan jika Grid memiliki level 100, namun ditolaklah mentah-mentah oleh player tersebut karena terlihat sekali jika Grid sedang membual. Lalu muncullah pemain peringkat 1 bela diri, ID-nya adalah Regas. Regas berkata ingin menguji terlebih dahulu kelayakan Grid. Ya, seketika Grid langsung panik dan auto panas dingin melawan top ranker yang sangat hebat. Larilah Grid menghindari pertarungan tersebut. Regas hanya heran dan bingung terhadap Grid yang lari begitu saja. Muncul notifikasi dari skill Grid sebelumnya. Tolong berikan nama item yang sudah Anda desain. Dengan asal dia menamai failure atau kegagalan. Terlihat Grid yang mengunjungi tempat penempaan senjata. Dia meminta bantuan kepada blacksmith yang ada di tempat itu untuk membantunya. Namun ditolaklah mentah-mentah, dan malah mendapatkan begitu banyak omelan darinya. Keluarlah Grid dari tempat itu dan mulai meratapi nasibnya kembali. Lalu NPC tadi merasa iba dan mencoba memberikan beberapa misi kepada Grid untuk memotong kayu bakar untuknya. Grid pun merasa aneh, karena setelah berganti job keturunan Pakma, dia merasa dengan mudah dapat memahami hal-hal kecil yang dapat membantunya di dalam game. Namun tetap saja, dengan level minus 3, Grid kesusahan karena memiliki stamina yang sangat minim. Karena kegigihannya, Grid mendapatkan status tersembunyi dari jobnya. Skill status pasifnya itu adalah kegigihan. Grid akan merasa lebih semangat dan tak pantang menyerah saat skill pasifnya itu aktif. Akhirnya Grid dapat memotong kayu hingga 1000 kayu dalam waktu 6 jam di dalam game. Karena si pemilik bengkel tempat itu kagum, dilanjutkanlah dia memberi misi lagi. Kali ini misi menambang mineral di suatu goa. Di sana ada beberapa orang yang juga menambang dan mereka merasa jika Grid akan menghalangi mereka. Karena Grid terlihat sangat lemah dan kurus. Namun semua jadi heran dan kagum karena kegigihan Grid, yang pada akhirnya misi terselesaikan dengan mudah, dan Grid akhirnya mencapai level 1.